Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Trihidayat, nomor induk mahasiswa 22610046, mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan APMD Yogyakarta. Dalam kesempatan yang baik ini saya membuat podcast sebagai tugas UTS mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Dr. Aji Suraji Muhammad, SSMSI. Saya merencanakan penelitian dengan mengambil tema faktor hambatan BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini di Kelurahan Argosari, Kapanewon Galuh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini, kita tahu bahwa desa adalah landasan dari sebuah negara. Pemerintah desa adalah landasan dari pemerintah Indonesia. Transformasi perekonomian kelurahan harus diwujudkan melalui lembaga ekonomi desa. Mencuplek dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, antara lain adanya asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat kelurahan untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. Nah, dalam lembaga desa yang sesuai dengan asas ini secara real adalah BUMDesa, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang pada tahun 2021 sudah mendapatkan badan hukum secara nasional. Pemerintah Kelurahan Argosari sudah cukup banyak menganggarkan untuk kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan untuk sarana prasarana BUMDesa dan juga penyertaan modal untuk usaha di beberapa unit usaha di BUMDesa. BUMDesa di Kelurahan Argosari sudah cukup banyak unit usaha yang dijalankan. Ada jasa keuangan yang di situ ada pinjaman, tabungan, dan penyaluran BLT. Kemudian unit jasa fotokopi dan warung ATK, unit jasa PPOB, unit pertasop, unit pangkalan gas LPG, unit toko modern yang diberi nama Bisamat, kemudian juga ada unit jasa pengiriman atau ekspedisi. Dari hasil usaha yang dijalankan BUMDesa sudah cukup mampu memberikan peluang kerja bagi warga masyarakat Argosari, walaupun baru 10 orang. Namun yang menjadi perhatian kami ataupun peneliti, mengapa bagi hasil usaha desa yang masuk ke APBD desa masih rendah. Pendapatan asli desa sebesar Rp55.878.409. Di sini BUMDesa berkontribusi sebesar Rp15.055.484. Dalam arti baru mampu menyumbang 26,94% dari total pendapatan asli desa di Kelurahan Argosari. Saya mencoba mencari informasi dari kelurahan yang berbatasan dengan Kelurahan Argosari, yaitu Kelurahan Pagerarjo. Mencermati Peraturan Kelurahan Pagerarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022,
Eh, di sana di Kaloran ini pendapatan asli desa yang berasal dari bagi hasil BUMDesa sebesar 83.222.000 dari total pendapatan asli desa sebesar 113.138.200. Sehingga bisa kita lihat bahwa BUMDesa di Kaloran Padaharjo ternyata sudah mampu menyumbang 73,55% dari seluruh total pendapatan asli desa di Kaloran tersebut. Beberapa kajian literatur yang saya jadikan referensi, ada beberapa penelitian ataupun jurnal, yaitu strategi inovasi BUMDes meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemudian ada tantangan dan peluang percepatan pengembangan BUMDes menuju status berkembang dan maju di Kabupaten Cilacap. Kemudian juga ada jurnal ekonomi dan bisnis yang berjudul Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Adapun fokus penelitian saya adalah faktor-faktor hambatan BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Rumusan masalah mengapa bagi hasil usaha yang disetor ke BUMDesa, yang disetor oleh BUMDesa ke pemerintah Kaloran sebagai pendapatan asli desa masih rendah. Faktor hambatan apa yang mempengaruhi? Adapun tujuan penelitian, yang pertama mengetahui faktor hambatan di BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, kemudian mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kaloran dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait lembaga BUMDesa selaku wakil dari pemilik BUMDesa. Adapun manfaat akademik, secara akademik hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian sejenis. Kemudian secara praktis memberikan gambaran kepada pemerintah Kaloran dan masyarakat melalui BPK tentang hambatan-hambatan BUMDesa yang belum mampu memberikan bagi hasil usaha yang besar sebagai pendapatan asli desa dalam APB Kaloran. Kerangka konseptualnya dalam penelitian ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pendapatan asli desa, dan BUMDesa. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian secara mendalam yang akan menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi. Kemudian ada beberapa teknis pengumpulan data yang akan peneliti tempuh. Pertama, observasi dengan mengamati keberadaan BUMDesa, kemudian wawancara dengan stakeholder yang ada di Kaloran Argosari, kemudian FGD melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan kelembagaan ekonomi desa. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Jadwal penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan dan kami buat tabel yang di dalamnya memuat tahap kegiatan maupun waktu. Dalam penelitian ini teori yang saya pakai adalah teori tentang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa. Kemudian rancangan proposal penelitian saya banyak kekurangan dalam penyampaian rancangan proposal ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.